Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, oke. Jadi kita hari ini lanjut ya membahas mengenai metode analisis lainnya, yaitu BCR atau Benefit Cost Ratio ya disebutnya. Oke. Jadi ini metode evaluasi pada bab sebelumnya itu yang udah kita pelajarin kemarin ya. NPV, IRR, ataupun kayak present worth atau annual worth itu tuh biasanya diterapkan pada alternatif-alternatif pemilihan alternatif untuk pembiayaan ataupun investasi ya, itu di sektor swasta. Nah, jadi memang perusahaan itu yang ada memang mengutamakan keuntungan, jadi bisnis nirlaba. Nah, tapi beda kalau sama si benefit cost ratio di sini. Jadi mereka ini metode ini tuh lebih menekankan untuk penggunaan pada alternatif sektor publik dan sektor jasa dan pertimbangan ekonomi. Nah, jadi maksudnya kayak gini. Sebagai nanti saya tunjukin ya contohnya. Jadi kan kalau yang kita ketahui misalnya kayak perusahaan-perusahaan industri atau katakanlah ya kontraktor lah gitu. Mau itu kayak BUMN ataupun swasta ya. Dia kan pasti namanya perusahaan seperti itu dia hal yang utama itu adalah profit ya, keuntungan atau revenue seperti itu. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya kita kayak pemerintah. Jadi kalau kayak nih dalam kasus proyek publik tuh maksudnya biasanya tuh kayak PU ya, pekerjaan umum itu kan dinas PU itu dia bukan dia membangun proyek-proyek, menyediakan infrastruktur. Nah, itu kan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dia memang untuk ya apa? Memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lah, kurang lebih kan seperti itu. Jadi ini dalam kasus proyek publik, pemilik dan pengguna atau penerima manfaat itu adalah warga negara dan penduduk suatu unit pemerintah kota, kabupaten, negara bagian, provinsi ataupun negara. Nah, unit pemerintah ya. Nah, dalam hal ini pemerintah itu menyediakan mekanisme untuk meningkatkan modal dan dana operasional. Nah, jadi uh, seperti yang saya katakan tadi ya, nah dan juga tidak hal lain, terkadang sekarang juga itu udah mulai marak ya, alternatif pembiayaan proyek itu tidak hanya sebatas dari swasta saja ataupun dari dari negara saja atau dari Kementerian PUPR ya misalnya kayak gitu, tapi bisa juga nih kemitraan pemerintah dan swasta. Nah, jadi ini udah semakin umum ya, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Oke, gambaran umumnya seperti itu. Nah, lalu ini rasio manfaat atau biaya, BCR ya, itu memperkenalkan objektivitas ke dalam analisis ekonomi evaluasi sektor publik. Nah, sehingga ini akan mengurangi dampak politik dan juga kepentingan khusus. Berbagai format analisis B per C dan kerugian terkait dengan suatu alternatif itu akan dibahas di sini. Nah, analisis B per C ini dapat menggunakan perhitungan ekivalensi berdasarkan nilai PW, AW, atau FV. Jadi semuanya basicnya bisa ya untuk menghitung B per C ini itu menggunakan PW, AW, ataupun FW. Nah, jadi aspek arti benefit dan cost di dalam proyek pemerintah yang mempunyai pengertian lebih luas daripada pengertian pada umumnya, di mana benefit dan cost itu sendiri itu seringkali ditemukan dalam bentuk manfaat maupun biaya tidak langsung yang diperoleh pemerintah atau masyarakat. Jadi maksudnya benefit di sini itu kalau cost oke lah pasti biaya ya, biaya yang dikeluarkan. Kalau benefit itu keuntungan, kalau untuk dianalisis B per C ini dia tidak serta-merta hanya kalau kita kayak belajar sebelumnya kan dapat pendapatan setiap tahunnya sekian, nah, bla 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 sekian. Nah, itu kan masuk dalam benefit. Nah, itu kan memang sesuatu hal yang memang sudah ada nilai moneternya ya, sudah ada angkanya. Tapi kalau benefit untuk di sini itu kadang-kadang tuh ada eh, hal yang masih dalam bentuk kuantitas, masih dalam bentuk kualitas, namun akan kita kuantitaskan gitu loh supaya bisa dihitung dan akan mengeluarkan bentuk dalam keluaran angka. Nah, jadi nih ya, dilihat ya contoh nih pembangunan jalan baru yang melalui suatu daerah tertentu. Nah, ini kan benefit langsungnya pada masyarakat itu tentu tidak hanya pada efisiensi perjalanan ya, tapi juga akan menghasilkan manfaat
turutan lain seperti peningkatan produktivitas lahan di sekitar jalan, peningkatan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sebagainya, ataupun peningkatan lapangan kerja di sekitarnya. Nah, jadi benefit ini kan secara kualitas ya, kita kalau melihatnya bukan serta-merta kayak pendapatan langsung berapa juta, berapa dolar gitu kan per tahun. Nah, tapi ini benefit ini juga bisa nanti kita kuantifikasikan juga seperti itu kurang lebih. Nah, tentu dari pembangunan tuh akan muncul namanya cost ya, pasti mau itu dia biaya langsung seperti investasi, kan untuk membangun fisik jalan. Nah, terus bisa juga ya biaya operasional ya saat masa maintenance dan operasional itu kan ada biaya yang dikeluarkan juga. Nah, lalu ada namanya komponen lain itu yang disebut disbenefit. Nah, jadi disbenefit ini adalah dampak negatif dari investasi dari terlaksananya proyek tersebut. Jadi seperti biaya terhadap dampak perubahan lingkungan, meningkatnya kecelakaan, menurunnya keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar, intrusi nilai-nilai budaya sosial yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi pasti kalian udah cukup paham lah ya disbenefit itu contohnya gimana ya. Misal ya pastikan banyak misalnya nih pembangunan jalan tol ternyata karena ya menyesuaikan dengan perencanaan ya kontur tanah dan segala macamnya itu cocoknya misalnya di lokasi A yang melewati sawah-sawah masyarakat yang sifatnya itu memang apa ya subur gitu loh, memang selalu menghasilkan. Otomatis kan itu kita akan dilakukannya pembebasan lahan ya. Nah, itu yang akan masuk di disbenefit tadi. Jadi ini dampak negatif yang akan dirasakan oleh pihak sekitarnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ya public sector project ya. Nah, jadi ini tadi ya sektor publik ya atau negara lah kita nyebutnya. Nah, is a product, service, or system used, financed, and owned by the citizen of any government level ya. Jadi di level pemerintahan. Nah, jadi ini primary purpose is to provide service to the citizenry. Jadi untuk melayani masyarakat ya. Nah, for the public good untuk apa namanya untuk kepentingan masyarakat dengan tidak mengutamakan si profit, at no profit. Nah, jadi barang publik ya, public good ini. Nah, contoh-contohnya, nah ini adalah infrastruktur dari sektor publik yang sering kita gunakan ya. Banyak ya, rumah sakit, parkiran, rumah ibadah ya, infrastruktur transportasi seperti jembatan layang, jembatan ya, terus juga apa sekolah, utilities, semuanya yang eh, tentang air ya, tentang listrik dan juga saluran-saluran, saluran pembuangan, saluran air bersih ya, dan semacamnya ya. Jadi semuanya itu rata-rata infrastruktur dari sektor publik. Oke. Nah, jadi ini sebagai gambaran untuk kalian. Jadi perbedaan sebenarnya ada perbedaan karakteristik pada sektor publik dan sektor swasta. Jadi perbedaannya tuh biasanya di sini. Misal kita anggap aja size of investment ya. Ini biasanya kalau publik ya pemerintah itu biasanya besar. Tapi kalau private ya dia juga ada yang besar juga, tapi ada yang menengah dan juga ada yang kecil. Nah, life estimates atau life cycle cost ya biasanya orang tuh nyebutnya kalau public sector itu ini juga bisa jadi umur investasi ya. Umur investasi dia lebih lebih panjang. Private sector juga dia ada sekitar 2 sampai 25 bisa juga panjang. Nah, annual cash flow estimate-nya ini no profit ya. Karena dia pasti ke revenue. Jadi dia pasti ke uh, keuntungannya gitu loh. Nah, lalu nah, kalau di public sector ini ya, lihat ya, dia cost, benefits, and disbenefits are estimated. Jadi, semuanya diperhitungkan. Tapi kalau di private sector ya, dia cuma memperhitungkan cost-nya aja agar paling less gitu cost yang dikeluarkan. Nah, pendanaannya seperti apa ya. Nah, terus juga suku bunganya, biasanya dia rendah kalau public sector. Kalau private sector dia based on cost of capital, jadi berdasarkan apa modalnya ya, modal di awalnya. Oke, dan juga environment of the evaluation ini politically inclined dan ini primarily economic. Jadi di sini pasti ada campur tangan politiknya ya. Dan di sini juga kalau di sini nggak ada, memang pure tentang masalah ekonomi ya. Jadi pakai apa
kriteria-kriteria ekonomi. Oke. Nah, jadi rumus dasar untuk benefit cost ratio ini pada umumnya ya seperti yang saya katakan di awal tadi ya, dia bisa semua mau pakai PW, AW ataupun FW itu bisa. Cuma memang saya tergantung sih, tergantung soalnya ya. Kadang memang lebih sering pakai PW atau juga bisa juga ke AW ya, tergantung soalnya. Nah, lalu ini dia ada juga nih kalau misalnya ternyata B per C-nya ini nanti hasilnya itu lebih dekat ya sama si 1,0 angka yang dihasilkan tuh lebih dekat sama satu. Jadi kita tuh nggak cuman jadi rumus B per C itu nggak mentok cuma di sini aja. Jadi bisa juga dikembangkan. Nah, sama halnya kayak gini tadi ya, karena kita membahas benefits. Jadi nanti B per C-nya itu di pembilangnya itu kita pakai benefit dikurang disbenefit. Jadi apa keuntungan dan juga dikurang apa yang kerugiannya, lalu dibagi dengan biaya. Nah, lalu ini rasio B per C yang dimodifikasi itu mencakup semua perkiraan terkait dengan proyek. Jadi salah satunya nih, misal ini kan mungkin untuk kita memperkirakan hanya di investasi apa di perencanaan awal ya. Kita hanya memikirkan untuk investasinya dan segala macamnya biaya-biaya yang dapat keluar akibat dari pembangunannya. Tapi bisa juga dihitung saat kalau proyeknya itu sudah beroperasi. Kira-kira bagaimana? Nah, jadi ini sama aja, cuman dia tambah lagi nih. Pokoknya yang biaya-biaya ini dikurang, benefits dikurang, disbenefit dikurang sama cost OM ya, operational and maintenance selama masa proyek beroperasi. Nah, sampai pokoknya nanti ini keputusannya, jadi kalau B per C-nya lebih besar sama dengan dari angka 1, itu berarti accept the project as economically justified for the estimate and discount rate apply. Jadi kita boleh, dia termasuk layak, tapi dan diterima. Tapi kalau dia sebaliknya, berarti dia tidak diterima ya, atau dianggap tidak layak. Oke, jadi ini masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini itu kita langsung aja ya. Nah, jadi dia ini to construct a new hospital and medical clinic complex. Nah, jadi di negara Sentral Afrika ini mau membangun rumah sakit baru dan juga klinik ya, klinik kesehatan baru. Nah, ini these are developed, so she states, in a manner that doesn't have a major negative effect on prime agricultural land or living areas for citizen. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya award amount-nya bisa dibilang ya nilai yang dikeluarkan di awal investasi itu 20 apa nih 20 million ya. Nah, di mana dia ada gradiennya decreasing by 5 million per year for 3 additional years. Nah, lalu local government will fund during the first year only. Oke, seperti itu. Nah, annual cost yang keluar terus ya setiap tahunnya itu 2 million selama 10 tahun masa umur layannya nih, masa investasinya. Benefitnya ini dia bisa mengurangi reduction ya of 8 million per year in health related expense for citizen. Jadi bisa mengurangi sebanyak 8 miliar ini untuk masalah kesehatan. Nah, tapi benefitnya itu kisaran antara 0,1 dolar sampai 0,6 miliar ini per tahunnya itu akan istilahnya ada pembebasan lahan yang subur kayak yang saya bilang tadi dan juga komersial distrik tuh ya harus ada yang direlakan gitu, harus ada yang dibebaskan. Nah, dimana kan itu kan eh, tentunya pasti angka 0,1 dolar sampai 0,6 miliar dolar ini kan dia sudah memperkirakan perhitungan yang apa biaya yang dihasilkan oleh si kalau land ini ya tanah ini tetap dioperasikan dan juga si commercial district ini juga tetap dioperasikan. Nah, jadi kisarannya itu seperti ini. Nah, jadi ini dia minta pecahkan soal ini dengan cara konvensional ya dan juga modified by per se. Nah, dengan 10 tahun usia lainnya dan juga diskon rate-nya atau suku bunganya itu 6% per tahun. Nah, jadi ini sesuai bentuk soalnya ya. Jadi dia di sini dia jadiin ke annual word ya. Karena biar lebih gampang kan tahun ini kan kita tahunnya udah 2 miliar per year, yang ini juga per year, yang ini juga per year kan. Di benefit ini jadi lebih enak dianualkan aja semuanya. Nah, lalu di sini untuk sini investasinya memang sesuai rumus annual word ya.
ya nilai investasinya awalnya 20 dikurang konfirm konfirm konversi ya, konversi ke tabel bunga A per G karena dari gradien kita mau anualkan. Nah, 6% terus 4 karena 4 ya sama dengan 12,864 dolar ya per tahunnya. Oke. Nah, terus eh apa namanya? Ini 4 karena kan dia kan setelah 3 decreasing by 5 millions per year for 3 additional years. Jadi dia 3 tahun terakhirnya itu ya. Nah, dia itu baru mengalami penurunan. Tapi seperti yang kita pelajari kemarin ya, kalau gradien dia itu titiknya nolnya itu di satu, titik inisial atau nolnya itu di 1 tahun sebelumnya. Makanya dia N-nya jadi 4. Nah, annual cost-nya ya $2 per year langsung aja dianggap gini. Terus benefits-nya $8 ya. Nah, lalu benefit-nya itu kita coba menggunakan yang paling besar dan juga paling maksimal yaitu $0,6. Nah, pakai rumus yang konvensional yang biasa dia didapatkan 0,5 ya B per C-nya. Jadi ini itu tadi kan apa rumusnya benefit ya, benefit dikurang disbenefit lalu dibagi sama cost ya, cost yang keluar. Oke, jadi kan ini tadi kalau ini rumusnya benefit dikurang disbenefit terus dibagi total cost ya. Nah, total cost ini kan berarti kan dia yang keluar yang investasinya per tahun berapa setelah diannualkan ditambah sama annual cost-nya berapa ya biaya yang diperkenakan. Tapi udah dapat 0,5 terus kalau yang modified dia itu benefit dikurang disbenefit. Nah, di sini dia dikurang O&M cost tadi ya. Nah, dia di sini pakainya. Nah, yang di bawah itu cuman investasi aja berapa nilai investasinya. Oke, nah jadi dia didapatkan 0,42. Jadi meskipun mau pakai yang konvensional atau modify ini juga, ternyata dia itu kurang dari 1. Nah, artinya kalau dia kurang dari 1, dia tidak bisa diterima ya. Atau the proposal is not justified economically. Jadi ya tidak layak lah atau tidak bisa diterapkan atau diterima. Nah, meskipun nih dia udah bilang if the law this benefit estimate of 0,1 per year, jadi kita walaupun mau menggunakan 0,1 ini ternyata setelah dihitung pun dia cuman increase-nya itu kenaikannya cuman hanya sedikit sekali. Jadi belum sampai 1, belum sampai 1,0. Jadi dia berarti kesimpulannya ini tidak layak ya. Gitu. Oke, nah ini sama kayak kemarin contoh soalnya ya. Jadi hmm, ada nilai penyelesaian investasi annual benefit ya, gradient cost-nya yang annual benefit dia mengalami penurunan mulai dari tahun ke-7 ya. Nah, terus juga yang annual cost-nya ternyata dia mengalami kenaikan sejak dari tahun pertama sampai selanjutnya. Nah, ada nilai sisa overall investasi dan juga ada pendapatan lamsamnya sama kayak yang kemarin ini soalnya ya. Oke. Nah, di sini eh bisa dilihat ya, kita ini cash flow-nya sudah terbuat. Lalu caranya adalah, nah ini kan dia masih pakai yang cara biasa kan, B per C aja kan langsung. Nah, di sini kita nggak ada disbenefit ya, kalau di sini ya, karena semuanya itu sudah apa namanya memang ada nilai yang langsung ada secara real gitu loh. Nah, jadi pertama PWB ini maksudnya present worth pada benefit ya, yang ini PWC present worth pada cost. Nah, jadi kalau PWB ya udah kayak biasa kita hitung benefit, ya pastikan annual benefit ya pemasukan kan biasa ya ditarik dipresentkan semua. Lalu ada si gradiennya ya. Nah, dia dikurang karena gradien ini kan dia menurun. Kalau kita mau ngambil lurus, garis lurus kayak gini kan, kayak yang saya bilang kemarin kan dia kan cara ngitungnya bisa dibagi kayak gini kan.
Nah, jadi kalau mau ngambil lurus ini, untuk AB-nya semua kan ini kan udah AB secara pukul rata ya, nggak ada akibat gradien. Berarti kan kita tinggal ada saya tarsir ya. Misal artinya kan nih, ada yang ini kan, yang belum kita hitung ya. Nah, yang di biru ini. Artinya kan otomatis ini kan kalau mau dapat ini berarti ini ya dikurang ini ya, makanya dia jadi minus. Nah, minus G ini. Plus LS lamsam ya. Lamsam pendapatannya berapa, plus juga nilai sisanya berapa. Oke, dimasukin dapat ternyata present worth pada benefitnya itu sekitar 2.608 juta. Nah, sekarang untuk si present worth pada cost, ya udah ini kan ada investasi ya, investasi. Terus, nah di sini jangan apa namanya, jangan pakai minus ya, langsung aja ditambahin ya, karena kan kita bukannya langsung dalam satu apa namanya, satu satu apa namanya ya, langsung dalam satu, duh, apa itu namanya, satu hitungan ya, enggak, tapi kan dia beda, makanya dia langsung yang atas-atas bawah-bawah. Kayak investasi nih ditambah AC annual cost ditarik semua ke present, lalu gradiennya kan karena juga pertambahan ya. Ini kan kita kan anggapannya seperti ini ya. Ya kan kalau tarik lurusnya. Nah, anggap lagi ini. Nah, jadi sisa si gradiennya itu kan yang ini kan. Nah, makanya kita pasti kalau mau menghitung berapa totalnya ya berarti kan ini ya ditambah sama ini ya kayak gitu. Nah, udah dapat OH kan overhaulnya ya. Nah, biaya yang dikeluarkan dapat nih. Ternyata PWB per PWC-nya itu 1,379. Artinya dia lebih dari satu, maka investasi ini layak ya. Dan juga dapat diterima ataupun diterapkan. Begitu. Nah, sekarang ada contoh soal lagi ya yang lebih kompleks lagi. Jadi di sini dia sudah mulai memperhitungkan adanya si disbenefit itu tadi. Jadi dalam rangka program pengembangan Kota Padang, pemerintah kota merencanakan akan membangun pasar dengan biaya investasi 10 miliar. Nah, lalu dalam pengoperasiannya itu akan membutuhkan biaya operasional 350 juta per tahun ya. Nah, proyek tersebut menghasilkan 300 petak toko. Proyek tersebut menghasilkan 300 petak toko yang diproyeksikan akan dijual 40% dan lebihnya akan disewakan. Nah, jadi nanti dari hasil proyek itu dia akan menghasilkan 300 petak toko ya. Ini kan masuk ke benefit ya berarti. Harga jual toko, oke, dan tarif sewanya sekian dengan ada proyek tersebut, terus diproyeksikan perekonomian masyarakat setempat akan meningkat 2% per tahun. Nah, jadi ini juga bisa jadi benefit ya, kan perekonomian masyarakat setempat ya akan meningkat. Nah, di mana pendapatan masyarakat saat ini itu 500.000, jumlah penduduk sekian. Di samping itu akan terjadi penurunan kualitas budaya. Nah, ya kan ini kan ada disbenefit ya. Oke. Nah, kenyamanan dan keamanan yang disetarakan dengan uang senilai 50.000. Dia kuantitaskan kan. Aspek yang menguntungkan, benefit juga meningkat produktivitas lahan. Oke. Investasi ini diharapkan bertahan 15 tahun tanpa nilai sisa. Nggak ada nilai sisa dan dia umurnya tuh 15 tahun. Pertanyaannya, formulasikanlah persoalan di atas dalam bentuk cash flow-nya. Lalu evaluasilah rencana tersebut dengan metode BCR jika diskon rate-nya 10% per tahun. Oke, jadi ini ya bisa kita lihat ya. Jadi setelahnya itu kita formulasiin permasalahan dulu, kelompok benefit. Nah, jadi benefit ini ada benefit langsung dan benefit tak langsung. Benefit langsungnya kita kelompokkan bagi pemerintah. Jadi kan karena yang punya proyek ini pemerintah, dia kan akan menghasilkan 300 petak toko. Dan juga nanti ada yang ada yang dijual, ada yang disewa, terus juga disewa juga berapa biayanya. Nah, jadi di sini penjualan toko 40%.
Nah, dikali 300 toko, dikali 50 juta, berarti dia dapat segini. Nah, artinya kan sisanya disewakan, artinya sisanya tinggal 60%. Oke, harga sewanya 5 juta per tahun, lalu 900 juta per tahun. Nah, terus benefit tak langsung itu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pertama ya. Itu dianggap G1 itu sebesar, nah, akan meningkat 2% ya. Akan meningkat 2%. Nah, dikali dengan 0,5 juta. Jadi 0,5 juta itu adalah 500.000 pendapatan mereka saat ini ya, per kakak per bulan. Nah, 0,5 juta dijadikan 0,5 juta dikali 12 bulan ya, untuk selama 1 tahun berapa pendapatan, dan dikali jumlah masyarakatnya. Jadi hitungannya per kakak itu ada 2.000 kakak. Dapat sekian, peningkatan nilai lahan juga, dia ada 5% peningkatannya, terus harganya 20 juta per HA dikali ada berapa luasannya. Nih, dapat 1.000 juta ya. 1.000 juta per tahun ini harusnya, ya, dapat 1.000 juta ya. Nah, lalu ini jadi, nah, gradien benefit G1 ditambah G2 berarti ini ya. Nah, yang adanya peningkatan itu dia 240 ditambah 1.000 juta, ditambah 1.000 juta jadi 1.240. Nah, untuk kelompok biaya atau cost ya yang di bawahnya itu investasi awal ya 10.000 juta, biaya operasional, lalu ada disbenefit masyarakat tadi ya yang dia ada penurunan nilai budaya sebesar berapa tadi penurunan nilai budaya? 50.000 ya. Nah, jadi 0,050 juta dikali 12 bulan dikali ada berapa? 2.000 kakak di situ. Nah, gradien cost untuk si ini kan tadi gradien benefit, ini gradien cost itu dia AC1 tambah AC2. Yang ini ya 350 ditambah 1.200 jadi 1.550. Nah, oke. Jadi cash flow-nya seperti ini. Kita lihat ya, jadi dia ada investasi di awal 10 M ya, 10.000 juta, lalu dia ada apa namanya? Ini kita lihat ya. A1 900 ini benefitnya ya. Nah, untuk yang dari sewa toko, lalu juga ini ada yang nggak dia tulis nih kayaknya. 900, terus LS. Oh, enggak. Nah, jadi dia di sini penjualan toko langsung habis ya. Pengumpamaannya dalam 1 tahun pertama, lamsam ya, 6 M langsung. Nah, terus dia sewa tokonya dia 900 ya. Nah, secara annual karena kan per tahun dapat terus. Nah, benefitnya itu dapat, nah, gradiennya dia langsung nilainya jadi 1.240 selama per tahun-tahun ini ya. Karena kan sudah hasil dari pertambahan ini. Nah, terus kelompok biaya kos itu dia 1.550 untuk si gradien kosnya ya, ada di sini. Langsung 1.550. Oke, jadi gradien cost ini dia berarti udah anggapannya jadi nilai annual ya. Dia di sini dia annualkan dan sekarang masuk ke nih perhitungannya, evaluasi rencananya. Nah, jadi kalau dia ini oke, nah dia ini langsung aja. Jadi yang AB ditambah G ditambah LS. Jadi yang ini tadi ya. AB atau yang pertama ini kan AB ditambah G ditambah LS yang di atasnya semua. Dan juga dia dapatnya 62.000 juta. Nah, ini yang PBC-nya ini dia investasi ditambah si AC-nya tadi. Nah, jadi kalau dia soal yang ini itu dia disbenefitnya itu dia masukkan ke biaya kos ya. Nah, jadi dia hitung ke biaya kos yang di bawahnya. Nah, berarti kan ini agak sedikit berbeda ya dengan yang cara tadi ya. Dia kan berarti apa namanya? Enggak ya, sama ya. Yang beda tadi itu yang modified ya, yang dia ada biaya operasional and maintenance ya, yang di atasnya itu. Nah, jadi dia ini sama aja caranya. Terus dapat BCR-nya ini sama dengan 2,85 dan artinya karena ini lebih dari 1,0 maka rencana investasi itu tersebut layak dilaksanakan. Oke. Nah, sekarang
benefit cost ratio ini dia itu nih, it is possible to develop a direct formula connection between the BPC of a public sector and of a private sector project. Nah, jadi di awal tadi kan kita katakan dia ini sebenarnya banyak digunakan untuk si proyek-proyek publik ya atau pemerintahan kan karena mereka kan memperhitungkan nilai benefit yang ada. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ternyata dia ini bisa juga kalau misalnya kita mau eh, memakai rumus ini untuk proyek swasta ya, public sector ataupun private sector. Nah, jadi di sini dikasih tahu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk for the private sector, the present word for project cash flow is, nah jadi dia ya udah berarti PW of revenue dikurang PW of cost. Nah, jadi ini since private sector revenue are approximately the same as public sector benefits ya, minus these benefits, jadi modify B per C untuk si private sector ini dia jadinya kayak gini rumusnya. Jadi ada present worth dari si B kurang D, benefit kurang this benefit, dikurang ini PW of C, berarti ini ada cost-nya ya. Nah, dia cost-nya ini, pengeluaran ini sama kayak si OM tadi ya, beda sama si initial investment-nya. Nah, jadi dia dipisahkan kalau kayak gini. Nah, terus, nah ini tuh juga bisa dianggap nama lainnya itu adalah profitability index. Nah, jadi which can be used to evaluate revenue projects in the public of private sector. Ini bisa dua-duanya ya, pakai si profitability index ini. Nah, di mana profitability index ini dia itu sama aja untuk tingkat kelayakannya ya. Dia kalau lebih atau sama dengan satu, dia lebih dari atau sama dengan satu itu berarti dia acceptable. Artinya dapat diterima ataupun layak. Oke. Nah, jadi ini ada contoh ya. Nah, ini Direktorat Transportasi ya di negara Georgia ya. Nah, is considering a public-private partnership with Young Construction. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, kalau kalian pernah dengar, ada kita tuh namanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya, KPBU. Jadi, dia itu sifatnya ya KPBU itu kerjasama antara kita pemerintah kayak Kementerian PUPR ya biasanya dengan kontraktor-kontraktor lain. Nah, jadi eh, sebenarnya bedanya apa? Kalau misalnya kita proyek pembiayaan secara konvensional ya, proyek konvensional nyebutnya sebenarnya kan juga kalau proyek PU juga bukan orang PU yang mengerjakan ya kontraktornya, tapi dia juga akan istilahnya lelang kan. Dia akan ada lelang eh, apa namanya? Ada bidding ya. Jadi tetap kontraktor juga yang akan masuk. Tapi bedanya itu kalau di KPBU ini tuh dia tuh kayak ada kesinambungan gitu loh antara si pemerintahnya dan juga ada sama si swastanya. Jadi biasanya misalnya dari metode. Nah, kalau metode itu kalau dari si swasta ini misalnya dia proyek sorry konvensional dulu ya konvensional dulu biasanya dia kayak udah menentukan metode kerjanya misal pembangunan jembatan gitu dia udah menentukan metode kerjanya pakai A, B, alat-alatnya pakai C, terus juga untuk misalnya semennya mau pakai mutu FC prime berapa, nah itu juga dia sudah tentukan. Jadi swasta ini ya dia sifatnya kontraktor itu ya udah dia tinggal menjalankan tugas dia aja. Tapi kalau di kerjasama pemerintah badan usaha ini, dia ini biasanya untuk proyek-proyek yang besar ya, yang punya misalnya ada 30 tahun gitu. Nah, dan ini juga perbedaannya tuh ada di sistem ini apa namanya? Perbedaannya tuh ada di sistem pembayaran. Nah, jadi kan kalau bisa proyek konvensional dia kan pembayaran langsung di awal ya. Nah, kan biasanya kan langsung nih berapa per termin langsung kontrak infrastruktur udah selesai. Nah, si pemerintah juga sudah harus lunas gitu loh cara bayarnya. Tapi kalau pakai sistem pembiayaan si KPBU ini, biasanya kita tuh pemerintah tuh jadi kayak sistem nyicil gitu, sistem nyicil. Jadi misalnya dalam selama masa investasi ya, selama masa investasi ini 0 sampai 30 tahun, rasanya sekarang kalau nggak salah udah nggak boleh lagi ya 30 tahun. Rasanya sih 15 tahun sekarang udah maksimal. Nah, jadi dia maksimalnya itu udah 15 tahun.
Nah, jadi biasanya nanti tuh selama konstruksi itu biasanya sampai 3 tahun di awal ya, sampai tahun ketiga. Nah, ini konstruksi ya. Nah, jadi eh, setelah masa konstruksi ini, si swasta ini dia full menggunakan dana dia sendiri. Nah, menggunakan dana dia sendiri. Nah, nanti setelah masa operasional dan pemeliharaan, berarti mulai di tahun keempat sampai 15. Nah, disinilah nanti pemerintah tuh bayar, namanya biasanya tuh kadang-kadang tuh availability payment ya, AP nyebutnya. Pokoknya istilah cicilan lah setiap tahun misalnya berapa 200 miliar kayak gitu. Nah, flat setiap tahunnya. Nah, jadi sebagai gambaran aja ya buat kalian ya sebagai insight. Jadi sekarang tuh skema proyek ini tuh lagi eh, digencar-gencarkan, lagi senang dipakai karena kalau berdasarkan grafik pengeluaran keuangan gitu, ini tuh dianggap tuh tidak merusak apa ya, yang tidak merusak eh, fiskal gitu loh. Jadi maksudnya kalau misalnya kita kayak konvensional kan dia di awal kalau dibuat grafik kan dia di awal langsung nih keluar gini tinggi kan. Nah, terus tapi kalau misalnya dia kayak gini, nah pemerintah tuh akan mengeluarkannya tuh kan dia akan mengeluarkannya ya, jadi kayak gini. Nah, dia setara kayak gini. Nah, ini tuh kalau secara kebijakan fiskal tuh dia apa ya bisa masuk gitu loh di hitungan masalah keuangannya gitu kurang lebih seperti itu ya ke APBN ya yang lebih tepatnya. Jadi dengan anggapan seperti ini, pengeluaran keuangan seperti ini, nah yang tadinya misalnya kalau pakai konvensional itu dalam setahun itu cuma bisa bangun 3 proyek karena uangnya hanya cukup untuk 3 proyek, tapi karena adanya ini kita cicilan ya per tahun, jadi bisa sampai 10 proyek gitu. Nah itu kan berarti menunjang untuk peningkatan percepatan pertumbuhan percepatan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia ya. Nah, jadi dia ada benefit-benefit seperti itu. Nah, terus juga salah satunya untuk benefitnya untuk si pemerintah juga dia ini kan selama ini sampai 15 tahun sebelum proyeknya itu sebelum infrastrukturnya itu diserah terimakan ke pihak negara ya. Nah, nanti selama ini masa layanan itu yang nanggung pihak kontraktor gitu. Nah, jadi nggak ada tuh ceritanya kayak setelah proyek selesai, langsung banyak rusak-rusak segala macam, pemerintah harus buat anggaran baru lagi, pengadaan baru lagi. Nah, tapi kalau udah kayak gini kan, ya otomatis si kontraktor harus kerjanya benar-benar dan dia harus benar-benar memperhatikan selama masa layanan, karena kalau nggak dia akan rugi. Karena di sini sifatnya tuh udah apa ya, udah fix lah gitu harganya tuh. Nah, pokoknya ya panjang lah kalau untuk bahas KPBU, tapi kurang lebih tuh saya mau ngasih gambaran ada loh sistem alternatif pembiayaannya seperti itu. Dan sekarang itu ini kalau kalian mau tahu contohnya tuh kayak proyek jalan Jalintim ya, Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan yang jalan ini loh, jalan Soekarno-Hatta, jalan Alamsyah, sampai ke jalan yang ngarah ke Musi 2 ya. Nah, itu semua tuh pembiayaan proyeknya itu pakai si KPBU ini. Antara PUPR sama kontraktornya tuh dia konsorsium dari Adikarya sama Berantas Abipraya. Kontraktornya BUMN semua ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Dan dia sampai 2000 berapa ya? Pokoknya dari 2018 apa 2019 sampai langsung ditarik aja ya, tambah 15 tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ya ke soal, jadi ini is considering a public-private partnership. Jadi dia memikirkan nih, kayak udah mempertimbangkan apa kita pakai skema ini ya, PPP ini ya. Nah, terus untuk membangun tol road ya, nah jalan tol. Nah, jadi 5 years at an average cost, dan jadi ada costnya 3,91 miliar, diskon rate-nya sekian, dan ini selama 30 tahun. Nah, jadi ini dia nyuruh kita untuk pakai ini evaluate ya, evaluasi pakai modify B per se. Nah, from the state of Georgia perspektif, jadi modify B per se ini kita sebagai perspektif dari si pemerintahannya, si state of Georgia ini, dan juga profitability index
profitability index ini adalah POV-nya, point of view-nya dari si kontraktor ini ya, yang corporate ini. Oke. Di mana ya ini ya? Di sini kalau dia di modified B per C ini, dia kan kita memperhitungkan this benefit-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia di profitability index ini ya, nah kalau di point of view-nya si kontraktor ini, nih in which this benefit are not included. Jadi dia tidak dimasukkannya si this benefit nih ya, karena dia nggak mau tahu kan urusan this benefit. This benefit itu kan biasanya berhubungan sama warga ya, nah sama masyarakat. Nah dia nggak mau tahu. Pokoknya cost apa yang harus aku keluarkan dan apa pendapatan yang akan masuk ke aku gitu. Jadi seperti itu ya. Nah jadi ini ada initial investmentnya 88 million ya. Oke, nah, for a million now and in year 5 and nah sampai ke tahun 5 4 million dan juga 20 million in each of years 1 through 4. Oke, nah ini ada annual MNO cost-nya, lalu annual revenue atau benefit-nya ya yang didapatkan secara annual per tahun ya. Oke, 2 million in year 1, nah increasing ya, gradiennya 0,5 and then increasing lagi ya, tambah lagi 1 miliar lagi per tahunnya sampai ke tahun 20 dan setelahnya. Nah, terus estimable benefit-nya ada kehilangan dari pajak, bisnis income ya, karena mungkin akibat dari pembebasan lahannya, seperti yang saya katakan tadi ya, and property value in surrounding areas, jadi area yang terdampak. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini langsung ya, dia udah didapetin nilainya, jadi ini anggapannya kalian sudah menghitung dulu, kalian sudah membuat cash flow-nya seperti yang tadi, sudah dibuat cash flow-nya, sudah kalian hitung ya bagaimana nilainya kalau di present worth kan. Nah, jadi dia dapatnya kayak gini nih. Present worth of investment 71,89 dolar ya. Kalau untuk si investmentnya dulu ya dipisah ya. Nah, kalau untuk cost-nya saja itu 26,87, benefitnya itu 167,4 ya. 167,41, lalu ini present worth of this benefits ya. Nah, dia dapat 80 dolar. Nah, from the public project perspective, jadi dari si pemerintahnya Georgia itu, dia dapat nilainya 0,84. Nah, ini the total road proposal is not economically acceptable since Bersih itu kurang dari 1,0. Nah, tapi kalau dari private corporation viewpoint, dari si kontraktornya ini, dia pakai si profitability index-nya tanpa memperhitungkan si disbenefit ya. Nah, dia nggak ada nih masukin hitungannya si disbenefit. Ternyata dia lebih dari satu. Nah, kalau dia lebih dari satu artinya ini dapat diterima ya bagi si kontraktor ini. Oh, ini layak kok masuk nih gitu loh di hitungan kita gitu. Nah, jadi karena kalau ada dua keadaan yang berbeda ini, jadi sebenarnya ini contoh perhitungannya aja ya. Nah, sebenarnya nanti kalau di proses penerapannya masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan skema ini. Dia tuh layak atau enggak. Jadi ada analisis ekonomi, finansial, analisis sosial kan. Nah, itu banyak banget dan juga enggak serta-merta tuh cuma hanya karena berdasarkan si benefit per cost dari si dua ini aja gitu. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan juga kan kadang ada sisi dari politiknya juga ya. Kadang-kadang tuh kan suatu skema bisa diterima itu. Nah, jadi ini when a public-private partnership is initiated, jadi kalau ini mau dipakai, there should be some agreement beforehand to stabilize the economic measure acceptable for analysis and decision making throughout the project. Jadi harus ada perjanjian-perjanjian yang lainnya lagi gitu loh. Karena nanti biasanya kalau KPBU ini, kalau kalian memang lanjut, itu dipelajari di S2 ya biasanya. Cuma nggak tahu ada nanti apa setelah ini dosen selanjutnya Pak Dadang ya akan menjelaskan ini, nggak tahu. Tapi ini akan kalian kalau mau jelas lagi itu biasanya dipelajari di S2 untuk tentang KPBU ini ya. Untuk konsentrasi manajemen konstruksi tapi terkhususnya manajemen infrastruktur. Nah, kayak gitu. Jadi
harusnya tuh nih katanya kalau memang ada perjanjian-perjanjian dan juga ada nilai-nilainya yang memang sudah di adjust ya. Nah, jadi harusnya sih nggak ada ini ya, should not occur ya, yang numerical dilemma ini. Nah, angka yang tidak sesuai ini harusnya sih nggak apa nggak terjadi gitu loh kalau memang dia sudah diperjanjikan dengan baik dan direncanakan dengan baik. Oke. Nah, sekarang untuk ini ya, jadi analisis untuk si BCR ini juga ada yang menggunakan incremental. Jadi maksudnya itu ada si selisihnya itu ya, incremental itu ada kenaikannya. Nah, di mana dia ketentuan untuk layak atau enggaknya itu sedikit berbeda. Jadi dia pakai delta B per delta C ini ya. Kalau dia lebih besar sama dengan satu, itu berarti justru dia choose the higher cost alternative because its extra cost is economically justified. Jadi kalau dia lebih dari satu, kita justru ya udah pilih aja yang cost-nya memang yang lebih besar, alternatif cost yang lebih besar. Karena extra cost itu tuh dia juga tetap masuk ke dalam hitungan ekonomi, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kurang dari satu, artinya kita harus memilih alternatif yang cost-nya yang lebih rendah. Nah, ini tuh dipakai tuh biasanya analisis untuk dua alternatif ya. Kalau lebih dari dua alternatif tuh biasanya ada juga, tapi belum kita pelajarin dulu ya di kali ini. Jadi, nah ini kan untuk memperbandingkan dua alternatif ya. Nah, biasanya ini dipakai untuk yang memang apple to apple gitu loh. Jadi maksudnya nih kita tuh bingung nih dilema antara nih kayak si ini ya dia tuh mau apa nih membangun membangun apa ya ini ya rumah sakit kali ya. Nah, nah ya dia mau desain for a new patient room wing to the municipal hospital. Oh dia renov ya ini berarti ya. Nah, jadi yang dia bingungkan itu adalah desain dari dua arsitek ini, di mana itu harus apa dipilih salah satu segera mungkin agar bisa masuk ke eh, tahap lelang ya atau bidding kayak gitu. Nah, jadi ini dia pakai desain A sama desain B. Jadi construction cost-nya segini ya, ada perbedaan. Building maintenance cost-nya 35.000 yang satu 55.000. Nah, patient usage copay ini dia agak beda. Jadi kalau untuk construction cost sama si building maintenance cost-nya, si desain A ini dia cenderung lebih murah ya. Tapi untuk patient usage copay-nya ternyata dia justru lebih mahal. Nah, jadi ini coba kita lihat ya, arti dari si patient usage copay ini is an estimate of the amount paid by patients over the insurance coverage general law for a hospital room. Jadi mungkin ini maksudnya itu uh, berhubungan sama asuransi ya. Jadi berapa biaya yang masih dibayar oleh si peserta pasien ya pasien itu di luar dari asuransi. Misal ya kita kan kalau pakai asuransi juga kadang-kadang masih harus nombok berapa gitu ya. Nah, ini dia. Nah, perkiraannya ada 450.000 per dolar, 450.000 dolar per tahun, sedangkan ini cuma 200.000. Nah, jadi ini yang pertama, use incremental biopsy analysis ya, untuk memilih dan juga dia ada kasus baru lagi. Jadi intinya kasus yang baru ini, studi kasus itu adalah ternyata nih setelah desain ini itu dipublikasi ya masuk ke bidding. Nah, jadi banyak ada oknum-oknum atau masyarakat yang protes gitu. Jadi dia itu ngasih tahu bahwa misalnya State of Arizona lodge a complaint that design A will reduce its own municipal hospital income. Nah, jadi desain A ini, yang si A ini dia bakal mengurangi income-nya si rumah sakit ini sendiri sebanyak 500.000. Nah, karena apa nih ya surgery features-nya ya kayak gitulah pokoknya. Nah, tapi nah untuk si desain B ini ternyata juga ada yang mengargunya gitu loh, ada yang mengkomplain. Jadi dia akan mengurangi could reduce its annual revenue by an estimated nah, because it will eliminate an entire parking. Jadi karena desainnya si B ini bakal ngebuang atau bakal make spotnya si parkir yang udah eksis di rumah sakit itu justru dia akan jadi mengurangi pendapatan ya. Nah, sebanyak 400.000 dolar.
Nah, jadi dia suruh kita coba untuk lakukan ulang lagi ya B per C analisis untuk menentukan ekonomi itu akan tetap sama ketika this benefits were not disconsidered. Jadi bakal tetap sama nggak nih B per C analisisnya ketika this benefitnya itu diperhitungkan ataupun tidak diperhitungkan. Oke, nah terus eh, kita masuk ya ke solutionnya. Jadi dia tarik semua ke annual worth ya. Nah, jadi ini the annual worth of cost is the sum of construction and maintenance cost. Jadi dia di apa namanya? Dia masukkan ya, dia annualkan karena kan ini sama-sama cost yang keluar ya istilahnya itu. Nah, jadi berapa tadi yang inisialnya itu dia karena ini tadi kan nilainya present ya, cuma nilai yang di awal kan. Nah, dia tarik dia annualkan rumusnya seperti ini per 30. Nah, ini N-nya 30 karena tadi memang dikasih tahu sama 30 tahun ya. Ditambah 35.000. 35.000 itu dari si ini ya. Nih, maintenance cost-nya. Oke, karena kan dia udah per year, otomatis ya udahlah yang ini ikut aja lah per year, jadi dianualkan kayak gitu. Nah, sudah dapat nih segini ya 13.685 dan juga 1030. Nah, desain B has the larger array of cost, so it is the alternative to be incrementally justified. The incremental cost is, nah jadi ini kita hitung untuk incrementalnya. Nah, jadi ya dapat delta C ya, delta delta cost ini ya udah langsung aja AWB dikurang AWA annual worth-nya ya. Dapat segini. Terus ini the aware of benefits is derived from the patient usage copays. Since there are consequences to the public, the benefits for the ini are not the estimates themselves, but the difference if design B is selected, the lower usage copay is a positive benefit for design B. Nah, jadi uh, ini ternyata dia harus menghitung juga. Nah, si benefitnya ini karena walaupun dari cost-nya tadi itu si B ini nih menang ya secara dia cost yang dikeluarkan, tapi untuk masalah si pendapatan yang didapatkan atau benefit yang didapatkan si B ini justru kalah dari si A. Makanya dia dihitung juga incrementalnya berapa sih selisihnya. Nah, ternyata didapatkan 250.000 per year. Nah, berarti langsung ini rumusnya ya delta B per C. Nah, dapat 250.000 dari sini dibagi sama yang ini dapat 0,72. Nah, karena B per C rasionya ini less than 1, ya seperti yang tadi ya, kalau dia kurang dari 1 artinya kita harus memilih lower cost alternatif, cost yang lebih rendah. Jadi cost yang lebih rendah itu kita pilih yang si desain A ya. Nah, karena kan dia menghasilkan yang lebih rendah cost yang ini 685. Oke. Nah, kalau dia nambah kasusnya kayak yang si B tadi, yang ini ada komplain ya. Yang ini bakal ngurangin yang desain A ini bakal ngurangin 500.000 lah pendapatan kita, desain B ini bakal ngurangin 400.000 lah. Nah, waktu dihitung ulang ya udah tinggal hitung aja selisihnya. Si A tadi kan dia 500.000 ya, si B itu 100.000. Artinya kan 400.000. Artinya kan dia kalau dihitung selisihnya ada 100.000 ya. Nah, selisih 100.000 itu langsung saja ditambahkan ke benefit yang udah kita hitung tadi yang dari sini. Nah, oke. Jadi setelah ditambahkan dia 350.000 per 300 ini ternyata dia hasilnya malah justru lebih dari 1. Nah, karena dia lebih dari 1 ini tadi, nah desain B justru pilihannya jadi berubah. Justru dia pilihannya jadi berubah karena desain B ini dia lebih diminati gitu loh karena in this case the inclusion of this benefit has reversed the previous economic decision. Jadi karena adanya si this benefit justru pilihannya malah berbalik gitu loh, pilihannya berbalik. Otomatis artinya ini kita ini ya. Nah, this has probably made the situation more difficult politically ya. Banyaklah nanti situasi-situasi yang bisa mendukung adanya perubahan-perubahan benefit ataupun disbenefit. Nah, tentunya kalau udah kayak gini nanti bisa juga nanti di kemudian hari setelah
proyeknya jalan ya segala macam, akan ada new disbenefits yang baru yang akan diargukan orang-orang gitu. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya untuk di kehidupan nyata kita. Jadi ini tadi kan karena dia lebih dari satu, ketentuannya lebih dari satu, pilih yang higher cost alternatif karena dia tetap akan masuk ke dalam hitungan ekonominya. Higher cost alternatif kan ialah si ini ya, si B-nya. Makanya si desain B ini yang terpilih di sini. Oke, materinya udah selesai ya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Eh, paling ini aja ya, saya minta kalian buat tugas aja ya. Nanti kalau dikasih tahu ke teman-temannya. Nih yang soal yang ini tadi ya, nanti kan saya upload ya. Nah, soal yang empat ini tadi, ya kan udah ada nih soal-soalnya gitu. Nah, terus ada juga hitungan si present word-nya ya. Nah, tolong coba kalian buat cash flow-nya seperti apa ya. Harusnya nggak susah ya, karena kan kalian udah tahu juga acuan angkanya itu yang benar tuh berapa. Ini kan udah ada nih yang benernya berapa. Nah, jadi tolong kalian buat cash flow-nya. Nanti buat aja di ini ya, di apa namanya? Ditulis benar ya soalnya. Soalnya ditulis, terus cash flow-nya juga ditulis, lalu sampai ke jawaban akhirnya lah juga lah ditulis gitu. Ditulis di ini aja di kertas double folio ya. Nanti di scan, nanti akan saya buatkan format pengumpulannya ya di e-learning. Paling waktu pengerjaannya itu selama 1 minggu. Oke, di scan sama 1 minggu ya. Soal yang nomor 4 ini aja. Dibuat full sama si cash flow-nya. Ada pertanyaan terkait tugas? Oke, absen ini saya buka juga ya, absen untuk hari ini. Ini yang dari kemarin tuh kan banyak juga nih yang bilang, Bu, saya join Zoom tapi saya lupa absen atau saya error gitu. Nah, sekarang ada lagi yang belum absen karena nanti saya nggak terima lagi ya. Kalau ada yang kelupaan-kelupaan ini kan saya udah ingetin. Ada lagi yang belum atau ada yang error, akan lapor di Zoom ini ya. Recording stopped. Kayaknya udah semua ya. Baik atas perhatiannya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.